Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mari kita awali majelis tadabbur kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan mengambil keberkahan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah dari ayat yang ke-6 sampai di ayat yang terakhir. Surah Al-Qari'ah. Halaman 600. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Kita artikan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma, maka adapun, man, siapa saja, saqulat, yang berat, mawazinuhu, timbangan amalnya, fahuwa, maka dia, fi 'isyatin, dalam kehidupan, radiyatin, yang diridhoi. Wa amma, dan adapun, man, siapa saja, khaffat, yang ringan, mawazinuhu, timbangan amalnya, fa ummuhu, maka kembalinya, hawiyatun, neraka hawiyah. Wa ma adraka, tahukah kamu, ma hiya, apa neraka itu? Narun, adalah api, hamiyatun, yang sangat panas. Baik, kita sudah belajar tentang beberapa kosakata yang terdapat di dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah adalah nama lain dari hari kiamat. Al-Qari'ah, ya, nama lain dari hari kiamat. Kita sering baca, tadi dibaca oleh imam di rakaat yang kedua, surah Al-Qari'ah. Surat-surat pendek, surat-surat yang bicara tentang hari kiamat, surat-surat yang bicara tentang neraka dan surga, itu kebanyakan adalah surat-surat pendek. Dan surat-surat ini kebanyakan Makkiyah, diturunkan di Makkah atau qoblal hijrah, sebelum hijrah. Qoblal hijrah, ayat-ayat yang turun qoblal hijrah itu memakan waktu kurang lebih 13 tahun. Sedangkan ayat-ayat yang membangun syariat itu kurang lebih 10 tahun. Imam Khudaribik dalam bukunya Tarikh Tashri'il Islam
menghitung keseluruhannya, turunnya Al-Quran itu sepanjang Rasulullah masih hidup dibagi menjadi dua bagian, qablal hijrah dan ba'dal hijrah, itu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Berapa? 22 tahun 2 bulan 22 hari. 22 hari. Ayat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, ya. Hanya beberapa ayat yang pertama, kemudian diakhiri dengan surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ada yang berpendapat surah Al-Baqarah setelah bicara tentang masalah riba di akhir surah Al-Baqarah. Baik, perlu kita pahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang neraka, terutama ancaman-ancaman neraka, itu rata-rata bicara tentang tauhid. Bicara tentang tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu hitam putih. Sedangkan ilmu syariat itu tidak hitam putih. Jadi kadang-kadang ada di antara kita yang salah memahami ayat tentang neraka, itu diarahkan ke ilmu syariat, bukan kepada ilmu tauhid. Dan kebanyakan ada dalil-dalil yang itu berkaitan tentang neraka, itu rata-rata adalah hitam putih. Kalau tidak kafir, beriman. Kalau tidak surga, neraka. Nah, ini enggak cocok dibicarakan mengenai ilmu syariah atau ilmu fikih. Jadi perbedaan hitam putih itu hanya antara orang beriman dan orang kafir. Jangan diletakkan sesama kita, orang beriman. Ya, kalau sesama kita nanti bisa kita menuduh orang sesama muslim menjadi kafir, menjadi sesat, dan akhirnya neraka. Jadi kita akan bahas ayat ini. Setelah ayat ini bicara tentang hari kiamat dan kondisinya, maka ayat ini akan bicara tentang siapa yang dia akan masuk ke dalam api neraka. Ayat ini bicara terlebih dahulu tentang kondisi hari kiamat. Apakah hari kiamat itu sudah terjadi? Belum. Tapi Al-Quran sudah memberikan informasi kepada kita. Allah sudah memberikan informasi kepada kita. Itu artinya kita itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Allah itu cinta kepada kita. Itu artinya Allah itu tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Cuma yang jadi masalah ketika informasi ini disampaikan kepada umat manusia. Nah, umat manusia ini ada yang menganggap informasi ini hoax. Ya kan? Ini masalah hoax, ya nggak usah dipercaya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bahaya. Mana yang hoax, mana yang real, itu kita harus bisa mencernanya. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita menganggap informasi ini benar. Kalau informasi ini kita anggap benar, insya Allah kita akan selamat. Seperti halnya ketika kita ingin melakukan perjalanan ke Jakarta. Ketika kita berada di tol antara Bandar Lampung dan Bakauheni, di situ ada informasi radio misalkan atau internet yang mengabarkan bahwa ada sebagian kapal di Bakau menuju Merak itu ada trouble. Oleh karena itu jangan sampai kita masuk ke kapal tersebut.
tapi pilihlah kapal yang lain. Ketika kita sudah mendapatkan informasi itu, maka kita tahu pasti kapal mana yang harus kita naikin. Tapi bagi mereka yang menganggap informasi itu adalah hoax, maka dia bisa terjebak dalam satu kapal yang akhirnya kapal itu akan tenggelam di tengah lautan. Begitu juga dalam kondisi ayat-ayat yang ayat-ayat itu menceritakan tentang kondisi hari kiamat, kondisi neraka, kondisi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka dan lain sebagainya. Maka kita harus betul-betul cermat terhadap informasi ini. Allah berfirman di ayat yang ke-6, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Fa-nya yaitu harful istinaf, amma-nya itu adalah syarat, ya kan? Man-nya itu adalah silah sekaligus mubtada. Saqalat mawazinuhu itu adalah silahnya. Paham apa enggak ini? Ya baik. Baik, fa-amma man saqulat. Fa'amma maka adapun man siapa saja. Kalau sudah disebut man itu siapa saja, tidak terkecuali. Ya. Mau keluarganya orang hebat atau keluarganya orang biasa-biasa terkena man. Ya. Siapa saja. Saqulat yang berat. Berat yang dimaksud ini adalah timbangan amal kebaikan. Di situ. Hasanatuhu. Saqulat hasanatuhu. Jadi berat timbangan amalnya. Mawazinuhu timbangannya. Jadi ternyata di hari akhir nanti semua manusia itu akan ditimbang amalnya, bukan badannya. Ya. Bukan badan. Jadi percuma kita punya berat badan yang ini percuma, ya kan? Jadi mohon maaf, ini yang ditimbang itu bukan badannya, tapi amalnya. Oleh karena itu yang kita harus banyakin itu amal, bukan makan. Ya. Dan yang kita banyakin juga bukan status sosial, tapi status akhirat. Bukan status sosial, tapi status akhirat. Nah ini yang dinilai oleh Allah berat itu adalah amalnya. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Di awal surat Al-A'raf itu tadi dibaca wal waznu yauma idzinil haqq. Dan timbangan di hari kiamat itu pasti benar, pasti terjadi. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu. Barang siapa amalnya itu, timbangan amalnya itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itu pasti menjadi orang yang beruntung. Kemarin kita belajar aflaha yuflihu. Najih dan falih itu beda. Ya, aflaha yuflihu, falih. Falah. Falah itu bahasa Arab ada yang artinya petani. Falah, ya petani. Jadi keberuntungan itu sebenarnya profesi paling bagus itu diantaranya adalah petani. Ya. Karena petani itu menciptakan oksigen. Karena dia menanam tanaman. Jadi tanaman itu melahirkan oksigen. Nah orang kekurangan oksigen nyarinya kemana? Ya kan? Dan berapa harga oksigen? Dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang paling sukses itu petani. Ya. Kemarin kita membahas tentang bahasa falah dan najah. Jadi yang lebih hebat itu adalah falah. Maka di awal Al-Baqarah ulaika humul muflihun. Di surat Al-A'raf ini wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun.
Nah, orang yang timbangannya amalnya berat, kata Allah, fahuwa fi 'isyatin radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang diridhoi itu adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan. Derajat yang Allah berikan di surga itu enggak tanggung-tanggung. Setiap tingkatan itu membutuhkan 100 tahun. Setiap tingkatan derajat di surga itu membutuhkan 100 tahun. Begitu luar biasanya. Kemudian ketika kita pergi kemanapun di surga, itu pemandangan ngikut. Sungai yang mengalir ngikut. Jadi semua yang kita anggap nikmat kita pandang itu ngikut. Itu kalau di surga. Kalau di dunia kita pergi ke pasar, rumah ditinggal. Ya. Pot yang indah ditinggal di rumah. Enggak dibawa-bawa. Tapi kalau di surga semuanya ngikut. Ya, di surga semua apa yang kita inginkan itu hadir, datang. Kira-kira Bapak apa yang paling diinginkan di surga? Pasti yang itu. Ya kan? Nah, itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Makanya ketika Allah bicara tentang surga di surah Al-Baqarah ayat 25, walahum fiha azwajum mutahharatun. Bagi mereka itu akan ada bidadari-bidadari, istri-istri mutahharatun yang suci. Kok suci Pak Ustadz? Ya, suci. Bersih dari 3M. Ya kan? Pokoknya terjemahkan sendiri. Di situ diinformasikan istri-istri dan bidadari hur'in. Dalam surat Ar-Rahman itu ada hur'in. Hur'in itu bidadari. Bidadari surga. Maka ada salah satu anak saya kasih nama Huri Ainil Jinan. Yaitu maksudnya adalah bidadari surga. Jinan itu adalah jamak dari jannah, jadi surga. Huri Ainil Jinan. Ya. Jadi bidadari di surga. Ada yang protes dari ibu-ibu, Pak Ustadz, itu di surga itu kok yang dijanjikan tuh bidadari, kita muslimat gimana? Nah, kita muslimat gimana? Waduh, nggak mau kalah ini. Ya. Tapi yang jelas di ayat yang lain ada matashtahil anfus. Apa yang diinginkan oleh setiap jiwa itu akan dipenuhi di surga. Jadi kaum Hawa nggak usah khawatir. Apa yang dia inginkan di surga nanti akan tercapai. Apa yang diinginkan kaum Hawa dengan kaum laki-laki ternyata beda. Ada sebuah penelitian di anak-anak usia 16 tahun di satu kelas. Anak itu usia 16 tahun semua. Kemudian gurunya bilang begini, wahai anak-anakku, ini laki-laki semua, coba kalian pegang satu kertas, tulis sesuatu yang Bapak sebutkan. Baik Pak Guru. Seandainya semua hal itu boleh dilakukan, tidak berdosa, bukan merupakan maksiat, misalkan, maka yang kalian inginkan itu apa? Nah, tulis. Akhirnya cepat ya, tulis. Dalam waktu kurang dari 10 menit sudah dikumpulkan itu kertas. Tahu Pak jawabannya apa? Ternyata mereka menginginkan wanita. Seandainya semua masalah, semua perbuatan itu boleh dilakukan, yang pertama kali yang dia inginkan adalah wanita. Rata-rata tuh nulis perempuan, saya ingin dan lain sebagainya. Ya, menyentuhnya dan lain sebagainya. Nah itu.
Sudah, kelas laki-laki keluar. Ganti kelas perempuan, usianya sama. Wahai anak-anakku sekalian, tolong perhatikan di kertas kalian, tulis apa yang kalian inginkan jika semua perbuatan itu dibolehkan. Nah, mulai itu mikir, penanya dipegang aja. Sudah waktu 9 menit masih dipegang aja. Ya. Terus dia nengok ke samping. Kamu apa? Kamu lama sekali. Nah, kesimpulannya waktu habis. Ternyata belum ada yang ditulis. Nah, itu perempuan tuh begitu. Maksudnya dia pengennya semua. Kalau nggak percaya Bapak kasih aja uang 1 juta nih mah, belanjain. Mesti lama itu. Semuanya mau diambil. Kalau dikasih poin-poin belanja mah, ini belanjanya ini dananya. Nih, nah, mesti lama. Saya pernah ngetes tuh ya, belanja. Ternyata begitu ini dilihat sepatu semua Pak, isinya. Karena ada bonus sepatu. Ada diskon. Baik, jadi beda kasus. Jadi Allah itu Maha tahu, Maha paham. Baik. Nah, bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang berat timbangan amalnya? Kita lihat bagaimana orang yang ringan amalnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siap adapun orang yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka dia tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Imam Al-Qurtubi mengatakan hawiyah itu adalah neraka Jahannam. Kenapa disebut hawiyah? Karena neraka itu hawat. Apa itu hawat? Hawat itu ternyata dia akan menyedot segala yang sudah menjadi penghuninya. Disedot. Jadi walaupun bilang nggak mau, jangan, nggak bisa. Itu akan tersedot oleh neraka hawiyah. Ummuhu. Kenapa disebut ummuhu? Karena ummu itu adalah ibu. Ibu-ibu itu adalah tempat kembali. Biasanya kalau kita pulang kampung itu kemana? Ke tempat ibu kita. Jadi orang yang sudah dinobatkan menjadi penghuni hawiyah, maka bisa atau tidak dia akan kembali ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita berada di mana? Kita ini berada di saqulat mawazinuhu atau khaffat mawazinuhu? Yang mana? Ada amal yang itu berat dilakukan, pasti timbangannya juga berat. Tapi ada amal yang ringan dilakukan, tapi nilainya berat. Timbangannya itu berat. Bapak milih mana? Milih yang berat dilakukan dan berat timbangan gitu. Nah, milih yang ringan dilakukan tapi berat timbangannya. Nah, kira-kira punya nggak kita ini? Ada orang yang berat timbangannya karena dia sholat 5 waktunya rajin. Ada orang yang berat timbangannya karena dia mudah bersyukur. Ada orang yang berat timbangannya karena dia orangnya sabar. Ada orang yang berat timbangannya karena dia menjadi suami yang sabar, mesti istrinya cerewet. Ada yang menjadi istri yang sabar, mesti suaminya pemalas, dan lain sebagainya. Itu kayaknya amal itu kayak amal-amal yang cukup berat. Tapi ada amal yang itu ringan diucapkan tapi berat timbangannya.
ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Maka kita lihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Musnad Ahmad. Oleh Imam Ahmad dikategorikan sanaduhu siqat, sanadnya kuat dan status hadisnya sahih. Terkenal dengan hadis bitaqah. Terkenal dengan hadis bitaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu min ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan apa itu? Kalau mengoreksi itu apa namanya? Audit apa? Akan mengaudit umatnya di hadapan seluruh makhluk. Ternyata umatnya itu ada di antara mereka yang punya catatan dosa 99 catatan. Setiap catatan dosanya itu sejauh mata memandang. 99 catatan, setiap satu catatannya itu sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu dia hampir dikategorikan sebagai penghuni neraka. Dikategorikan sebagai khafat mawazinuhu. Tapi ternyata kata Allah, tunggu, karena dia punya bitokoh. Bitokoh itu adalah semacam KTP, kertas catatan kecil semacam KTP, dan ternyata di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kata Allah, wahai malaikat, coba timbang catatan dosanya sebelah kanan, sebelah kiri, catatan la ilaha illallah sebelah kanan. Coba ditimbang. Ternyata catatan bitokoh itu jauh lebih berat timbangannya dibanding dosa-dosanya. Akhirnya orang itu terselamatkan dari api neraka. Jadi catatan yang membuat kita berat amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada kalimat yang ringan tapi berat timbangannya. Di antaranya adalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ya. La ilaha illallah disingkat dengan tahlil, subhanallah disingkat dengan tasbih, alhamdulillah disingkat dengan hamdalah, la haula wala quwata illa billah disingkat dengan hauqala, dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa memberatkan timbangan, dan timbangan itu akan bisa mengalahkan dosa. Nah, itu di hadis bitokoh. Kira-kira kita optimis nggak nih? Optimis. Alhamdulillah. La ilaha illallah, tiada, kalau Gus Baha mengartikan la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memahami la ilaha illallah, pasti dia akan ikhlas dalam beramal. Pasti dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas beramal dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena akan timbul kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita punya matematika terhadap karyawan kita gimana? Kalau karyawan kita masuk 1 bulan 20 hari, maka nilai gajinya berapa? 20 hari apa 70 hari? Tetap 20 hari. Kalau karyawan kita misalnya 1 bulan masuknya cuma 1 hari, maka gajinya nilainya 1 hari. Itu manusia pelit. Tapi kalau Allah, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang berbuat baik, Allah akan lipatkan 1 perbuatan baik menjadi 10 kali lipat nilainya. 1 perbuatan salah hanya dihitung 1 saja. Berarti ketika ada orang berbuat baik 1, nilainya berapa? 10. Kemudian setelah itu berbuat salah, nilainya berapa? 1. Tinggal berapa? Masih ada. Itu matematika Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanyalah percayalah saja kepada matematika Allah. Ya. Kalau matematika kita manusia ini, waduh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat yang saqulat mawazinuhu. Ya. Saqulat mawazinuhu. Nah, jadi kita tidak terlalu membahas ummuhu hawiyah karena kita positif, insyaallah tidak bertempat di sana. Ya. Wa ma adraka ma hiya dan narun hamiyah, insyaallah jauh dari kita. Amin ya rabbal. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Quran dan nabinya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.